wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Apriana Enandi dan nomor sambung A111200056 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini dalam video ini saya akan membahas tentang materi filsafat bahasa. Baik, langsung saja. Filsafat analisis bahasa merupakan suatu metode yang khas untuk menjelaskan, menguraikan, dan menguji kebenaran ungkapan-ungkapan filosofis. Ini diungkapkan oleh ahli Kaelan pada tahun 1998 pada halaman 84. Pandangan umumnya, para ahli membagi filsafat analitis ini dalam tiga aliran, yaitu atomisme logis, positivisme logis, dan filsafat bahasa biasa. Yang pertama yaitu atomisme logis, atau disebut dengan logical atoms, dimulai berkembang pada abad ke-20 di Inggris sebagai reaksi terhadap aliran idealisme yang menguasai pemikiran saat itu. Menurut aliran atomisme logis, realitas terwujud dalam ungkapan bahasa yang merupakan proposi, bukan atas ide-ide atau pikiran kita. Yang dimaksud dengan proposi ini adalah apa yang dapat dipercaya, disangsikan, disangkal atau dibuktikan benar atau salah, sebagaimana terkandung dalam kalimat. Ini diungkapkan oleh ahli Krisda Laksana pada tahun 2008 di halaman 201. Menurut Al-Wasila pada tahun 2008 di halaman 26 sampai halaman 28, beberapa pemikiran inti dari aliran atomisme logis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah logika adalah hal yang paling mendasar di dalam filsafat. Dalam pandangan atomisme logis, semua ide yang kompleks terdiri atas ide-ide yang sederhana atau atomic ideals yang harus dianalisis secara psikologis. Russell lebih berkonsentrasi pada analisis proposi. Yang kedua yaitu formulasi logika bahasa tidak sama dengan formulasi struktur bahasa. Tugas filsuf adalah memberikan analisis proposi, tetapi keduanya berbeda dalam hal bahasa yang digunakan. Yang ketiga yaitu hakikat realitas dunia, senggoyanya dianalisis melalui analisis logis. Analisis logis ini berdasarkan pada kebenaran a priori yang sifatnya universal dan bersumber pada rasio. Kebalikan analisis logis adalah sintesis logis, yakni merupakan metode yang mendapatkan sebuah kebenaran pengetahuan empiris atau pengalaman indrawi yang bersifat a posteriori. Yang keempat adalah dunia ini terdiri atas fakta-fakta yang tertulis lewat proposi. Proposi yang paling sederhana itu disebut adalah proposi atomis yang merupakan bahan untuk membangun proposisi majemuk, seperti dengan menggunakan kata sambung atau dan sebagaimananya. Prinsip atomisme logis Bertrand Russell selanjutnya dikembangkan lebih lanjut oleh Ludwig Wittgenstein pada periode pertama melalui karyanya Tractatus Logico-Philosophicus pada tahun 1922. Menurut Kaelan pada tahun 2004 pada halaman 135 sampai 136, Tractatus Logica Philosophicus merupakan suatu karya filsafat yang singkat dan padat serta disajikan dalam suatu deskripsi yang unik, yaitu dengan sistem notas angka dengan menunjukkan prioritas logis dari proposi-proposinya
Inti ajaran dari Tractatus ini adalah sebuah picture theory yang menguraikan logika bahasa. Yang kedua yaitu positivisme logis. Menurut Hidayat, pada tahun 2008 halaman 62 sampai 65, istilah positivisme logis merujuk pada pengertian empirisme ilmiah, neopositivisme dan empirisme logis. Filsafat positivisme itu sendiri merupakan aliran filsafat yang bercirikan sebuah evaluasi positif terhadap ilmu, pengetahuan, dan metode ilmiah. Sedangkan menurut ahli Al-Wasiyah pada tahun 2008 halaman 28, positivisme logis menggunakan teknik analisis untuk mencapai dua tujuan. Yang pertama, menghilangkan atau menolak sebuah metafisika, dan yang kedua adalah demi menjelaskan bahasa ilmiah dan bukan untuk menganalisis sebuah pernyataan fakta ilmiah. Sedangkan yang terakhir menurut Hidayat pada tahun 2006 halaman 64 menyatakan bahwa terdapatnya 5 asumsi yang dijadikan dasar pijakan bagi konstruksi positivisme logis, yaitu realitas objektif, reduksionisme, asumsi bebas nilai, determinisme, dan yang terakhir adalah logika empirisme. Yang ketiga yaitu filsafat bahasa biasa. Menurut ahli Kaelan pada tahun 2004 di halaman 136, jika pada periode pertama Wittgenstein berdasarkan pemikirannya pada satu bahasa ideal yang memenuhi syarat logika, pemikiran periode kedua justru mendasarkan pada bahasa biasa yang bersifat beraneka ragam. Inti pemikiran Wittgenstein periode kedua adalah tata permainan bahasa atau disebut dengan language games. Hakikat bahasa adalah penggunaan dalam berbagai macam konteks kehidupan manusia. Oleh karena itu, terdapat banyak permainan bahasa yang sifatnya dinamis, tidak terbatas sesuai dengan konteks kehidupan manusia. Setiap konteks kehidupan manusia menggunakan satu bahasa tertentu dengan menggunakan aturan penggunaan yang khas dan tidak sama dengan konteks penggunaan lainnya. Aliran filsafat bahasa tidak hanya dikaji dari aspek struktural formal belaka, tetapi juga berdasarkan sebuah fungsi hakikatnya, yaitu fungsi penggunaan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Pemikiran filsafat bahasa biasa inilah yang merupakan inspirasi dikembangkan ilmu linguistik pragmatik. Salah satu tokoh filsafat bahasa yaitu menantang secara keras terhadap bahasa dalam hubungannya dengan logika adalah J.L. Austin melalui karyanya How to Do Things with Words pada tahun 1962, yang selanjutnya dikembangkan oleh salah satu muridnya yaitu John Searle melalui karyanya Speech Arch pada tahun 1969. Melalui karya merekalah akhirnya Speech Arch Theory atau teori tindak tutur terbentuk sebagai reaksi terhadap ketidaksetujuan mereka terhadap aliran filsafat positivisme logis dalam bahasa. Itulah pemaparan materi saya. Sekian dari pembahasan materi tentang filsafat bahasa. Semoga yang saya sampaikan pada video kali ini dapat menambah wawasan kita serta pengetahuan kita, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dari video ini, mulai dari ucapan maupun ada tulisan yang kurang baik. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.